Aceh Barat Daya, yang terhormat para SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dimulai. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Halim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal ladzina kafaru
bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Kepala BKPSD Kabupaten Aceh Barat Daya, Ibu DRK Hasnah Nur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keteguhan dalam pengabdian dan keikhlasan hati kepada negeri, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yang kami hormati para Kepala SKPK atau yang mewakili, yang kami hormati tim dari BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang sangat kami muliakan para tenaga ex honorer K2 yang hari ini telah menjadi CPNS melalui jalur P3K tahun 2019 pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Wakil Bupati yang kami muliakan, dapat kami laporkan bahwa dasar daripada kegiatan kita pada hari ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, serta amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 13 Februari tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Surat Menpan RB nomor B13 FP3K MSN 0100 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang pengadaan P3K tahap 1 tahun 2019. Bapak Wakil Bupati, dapat kami ceritakan sedikit kronologisnya adalah bahwa dalam tahun 2019 yang lalu telah kita lakukan rekrutmen ASN. Rekrutmen ASN baik itu CPNS maupun P3K, yang diawali dengan tahap pertama adalah perekrutan P3K untuk jabatan guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian dari tenaga honorer X kategori 2 atau XK2 yang telah mengabdi pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 2005. Jadi sampai dengan hari ini alhamdulillah
para P3K yang mulia ini sudah mengabdi pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selama 16 tahun. Tes yang dilaksanakan oleh BKN dengan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sistem pelaksanaan tes dengan sistem CAP bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan fasilitas UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Adapun persyaratan untuk rekrutmen P3K tahap 1 dari SK2 ini antara lain: yang pertama, untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1 dan masih aktif mengajar sampai saat pelaksanaan tes. Yang kedua, untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D3 ke bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku, bukan STR intensif, kecuali untuk epidemiologi, entomolog, administrator kesehatan, dan peranata laboratorium kesehatan, mempunyai kualifikasi pendidikan D3 atau S1 kimia biologi. Selanjutnya, untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian. Setelah dilakukan pemetaan terhadap data tenaga honorer SK2 merujuk pada syarat di atas, tenaga honorer SK2 yang dapat mendaftar di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 191 orang. Terdiri dari guru sebanyak 153 orang, tenaga kesehatan 10 orang, penyuluh pertanian sejumlah 38 orang. Sehingga jumlah pendaftar, tapi setelah dilakukan verifikasi administrasi Bapak Wabu, jumlah pendaftar yang memenuhi syarat sebanyak 127 orang, terdiri dari 89 orang guru dan 38 orang penyuluh pertanian yang memenuhi syarat secara administrasi. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi kembali. Dari 127 yang memenuhi syarat kembali adalah sebanyak 119 orang yang lulus administrasi untuk mengikuti sistem CAP, dan 8 orang tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan untuk jabatan guru karena masih pendidikannya D2 atau diploma 2. Formasi yang mengikuti sistem CAP ini kemudian dilakukan proses seleksi, dan alhamdulillah terdapat 58 orang yang memenuhi syarat kelulusan dengan sistem CAP, yaitu sebanyak 23 orang dari guru dan 35 orang dari penyuluh pertanian. Sedangkan dari tenaga kesehatan tidak ada yang memenuhi syarat. Bapak-Bapak yang kami hormati, setelah dilakukan tes pada tahun 2019 dan dinyatakan lulus, tenaga P3K ini ternyata masih juga harus mengabdi pada negeri karena belum bisa dilakukan pengangkatan akibat belum keluarnya peraturan pemerintah tentang penggajian dan tunjangan bagi tenaga CPNS dari P3K. Dan alhamdulillah pada akhir tahun 2020 telah keluar peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Barulah Kementerian Menpan dan BKN menyurati seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk bisa melakukan penetapan usulan penetapan NIP ke BKN bagi tenaga P3K yang telah lulus di kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Dapat kami sampaikan Bapak-Bapak, perbedaan daripada P3K dan PNS ini kalau menurut Undang-Undang ASN adalah hanya pada pensiun. Sedangkan untuk hak-hak yang lainnya mulai dari gaji sama dengan setara dengan PNS sesuai dengan pendidikan dan masa kerja juga dihitung. Kemudian juga tunjangan keluarga, serta apabila nanti suatu saat insya Allah berkarya dan mendapat jabatan struktural, juga mendapatkan hak tunjangan jabatan struktural sama dengan PNS. Hari ini ada sesuatu yang istimewa Bapak-Ibu, karena dari 58 tenaga P3K yang akan kita bagikan SK hari ini, ada yang masa kerjanya sebagai CPNS P3K hanya berumur 1 tahun. Berhubung syarat dari P3K ini adalah bisa mengikuti tes dengan syarat salah satunya minimal usia 1 tahun sebelum pensiun.
Jadi alhamdulillah hari ini ada salah satu seorang dari tenaga P3K kita ini, dari tenaga penyuluh pertanian, yaitu Insinyur Bakri, yang insya Allah hari ini menerima SK CPNS P3K, dan insya Allah tahun depan langsung dan waktu dekat juga langsung mengusulkan pemberhentian. Bapak-bapak yang kami muliakan, untuk tenaga P3K disarankan oleh pemerintah untuk melakukan kontrak kerja dengan pemerintah daerah dengan syarat minimal, dengan ketentuan minimal kontrak kerja itu masa paling rendah adalah 1 tahun. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan perjanjian kontrak dengan tenaga P3K ini selama 5 tahun, kecuali Bapak Insinyur Bakri yang hanya 1 tahun. Dan perjanjian kontrak kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja yang akan dinilai oleh kepala SKPK masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. Untuk itu kami sangat berharap kepada seluruh P3K yang sudah ada ini, walaupun usia kita sudah sedikit lanjut, tapi tetap semangat bekerja sehingga penilaian telah oleh atasannya bernilai baik dan bisa dilanjutkan untuk perjanjian kontrak yang selanjutnya. Demikian Bapak-Bapak yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan SK PDPK secara simbolis kepada nama yang sudah ditunjuk untuk mengambil tempat. Hadirin termohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat langkah pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama menghadiri acara penyerahan SK pengangkatan P3K formasi tahun anggaran 2020 di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di aula yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam mari pula kita bersama-sama tahdiahkan pada dua alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Ibu Kepala BKPSDM, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kemudian yang kami hormati pada seluruh keluarga besar BKPSDM Aceh Barat Daya, yang kami banggakan kepada Bapak Ibu yang hari ini insya Allah menjadi babak baru di dalam kehidupan, yang ini juga merupakan rahmat dan nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diangkat menjadi
calon pegawai negeri ataupun aparatur sipil negara melalui program P3K sesuai dengan lagu yang dikumandangkan tadi, pada negeri kami berbakti. Jadi tatkala kita telah berbakti dan berbakti, kemudian berjanji. Jadi sesudah berbakti tadi, sudah mengabdi, berbakti, sekarang harus berjanji. Berjanji bahwa biasanya pada saat kita honor atau kontrak itu tingkat keyakinan dan kedisiplinan kita itu tinggi. Rata-rata demikian. Begitu setelah pengangkatan jadi PNS yang mulai bawa itu, karena lu ke bapak. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan insan pers baik cetak maupun elektronik yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah menerima SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun anggaran 2020 pada hari yang berbahagia ini. Diiringi harapan agar saudara-saudari dapat mengembangkan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dapat memberikan semangat dan warna baru bagi pelayanan serta birokrasi di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang kita banggakan ini. Ini merupakan momentum yang luar biasa yang mungkin sudah begitu lama saudara-saudari nantikan, mengingat penyerahan SK pengangkatan P3K yang sempat tertunda cukup lama karena pemerintah daerah sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala BKPSDM tadi harus menunggu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan serta aturan tentang pengelolaan P3K yang disusun oleh pemerintah pusat. Kemudian P3K diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa selain gaji, P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan honor perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana disampaikan tadi bahwa antara P3K dengan CPNS ataupun PNS yang baru dilakukan kemarin yang dilakukan di BKPSDM Latsar itu sama saja. Jadi artinya yang membedakan hanya tidak ada pensiun. Artinya hana penting lain lalu. Jadi makanya manfaatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sebaik-baiknya. Kalau CPNS melalui jalur umum dia ada pensiun, dan Bapak Ibu juga kalau memang nanti mampu dan cakap di bidangnya juga mendapatkan jabatan, otomatis akan mendapatkan tunjangan jabatan kembali. Jadi di samping gaji dan honor juga mendapatkan tunjangan jabatan jika suatu saat atasan mempercayai Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya tidak mungkin kami seluruh ASN baik P3K maupun jalur umum diawasi oleh BKPSDM, namun laporan baik tidaknya Bapak dan Ibu adalah atasan langsung daripada Bapak dan Ibu.
yaitu di lingkup mana Bapak Ibu ditempatkan, misalnya penyuluh berarti dinas pertanian, kalau guru di dinas pendidikan. Nanti laporan tahunannya kita sampai ke BPSDM dan ini menjadi bahan evaluasi. Sama seperti tenaga kontrak sebelumnya, tetap dievaluasi per tahun. Jadi oleh karena itu kepada para kepala SKPK nantinya yang memanfaatkan jasa daripada Bapak Ibu agar benar-benar memberikan kesempatan kepada mereka ini untuk mengabdi dan berani melakukan apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Kalau baik laporkan baik, kalau tidak tentunya laporkan tidak. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sebuah pengabdian yang begitu panjang 16 tahun ya. 16 tahun itu separuh jiwa atau separuh usia itu telah dihabiskan untuk mengabdi, berbakti kepada bangsa dan negara, terutama di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tapi yakinlah janji Allah, dan kala kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan Allah memberikan jalan, dan apa yang didapatkan hari ini adalah suatu perjuangan dan keyakinan Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia. Manjada wajada hari ini telah terbukti, maka oleh karena itu bersyukurlah kepada kita semua bahwa hari ini apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang telah Bapak Ibu perjuangkan selama 16 tahun, hari ini insya Allah telah terwujud. Jadi mimpi itu telah dapat diraih. Mudah-mudahan mimpi itu dapat dipelihara dan dijaga. Tentunya itu adalah dari sesuai lagu yang kedua tadi, dari yakin ke teguh, hati ikhlas ke penuh. Karena yakin dan ikhlas itu Allah akan memberikan kita apa yang kita cita-citakan. Kemudian kepada para penyuluh, kami berharap mungkin ini hanya sekedar mengulangi, bahkan itu sudah dilakukan selama ini. Kita Bapak Bupati fokus dengan pertanian. Bahkan kita merencanakan untuk bisa 3 kali panen dalam setahun. Jadi ini menjadi tugas berat dari Bapak Ibu para penyuluh. Ini merupakan ujung tombak daripada kesuksesan tanam serentak. Kita fokus dengan pertanian dan perkebunan karena daerah kita memang daerah pertanian. Jadi kalau istilah Pak Bupati katakan, Jepang itu bikin motor. Jadi kita jangan saing Jepang. Jadi Jepang itu nggak boleh, nggak pandai dia tanam cabai. Jepang boleh cabai, nanti kita beli motor. Jadi demikian. Jadi artinya kita fokus, mudah-mudahan bagaimana dulu semangatnya waktu penyuluh swadaya. Bek orang penyuluh P3K ada kan, tak payah ada kan. Waktu mereka mungkin ada kan. Jadi jangan demikian. Tetap kita bagaimana 16 tahun yang lalu kita mengabdi, bahkan mungkin di awal-awal pengabdian itu tanggal 1.30 bulan 1 bulan 12 berlalu-lalu modal, tapi tetap semangat. Apalagi sekarang sudah ada SK, sudah ada gaji, sudah ada honor dan tunjangan. Yang belum lanjut pada PPD Pak Adi. Ini gagal di kawasan meja. Ini kau hanya dengan ladu dan ngomong-ngomong ini hadir. Tapi artinya tetap semangat, kita fokus dengan berjuang properti. Bagaimana bisa kita capai tanam 3 kali panen dalam setahun. Permasalahan yang terjadi mungkin agak susah karena mungkin ada beberapa hal sehingga juga tahun ini panennya tidak serentak. Tapi yakinlah pada saat tidak serentak hasilnya juga tidak maksimal. Karena penyakitnya mina-mina, lebih panen ini mina gede. Tapi kalau serentak penyakit bingung itu saja. Tidak icok pun juga apa ada masalah, tidak terasa. Jadi oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu penyuluh untuk berkomitmen, tetap semangat sebagaimana dulu, menilai hampir 80 nyotir 3 atau 20 mana masalah. Jadi
tinggal berhabis bantu kami pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini Pak Bupati Pak Ahmad Ibrahim bantu. Jadi tanpa dukungan daripada Bapak Ibu tentunya program tanam serentak ataupun pertanian ini susah untuk dapat dilanjutkan. Kemudian juga kepada Bapak Ibu guru yang akan ditempatkan di dinas pendidikan. Artinya hari ini jangan terpaku kepada materi yang ada di buku sebagai pedoman untuk pendidikan. Sekarang yang perlu ditingkatkan kepada anak-anak adalah menjadikan diri kita sebagai suri tauladan kepada anak-anak kita, karena di Aceh dan Aceh Barat Daya sekarang ini yang paling rusak adalah akidah dan akhlak daripada anak-anak, termasuk juga masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Karena kita berbicara di lingkup pendidikan, tentunya tugas Bapak dan Ibu guru adalah memberikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimana bersikap baik dalam bergaul sehari-hari dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat dan lain sebagainya. Karena anak-anak sekarang sudah sangat rusak. Apalagi kalau istilah sekarang, anak-anak sekarang dilahirkan oleh manusia, tapi diasuh dan dibesarkan oleh sosial media. Jadi hadirnya Bapak Ibu bagaimana bisa mengambil ataupun ambil peran dari sosial media itu menjadi dia lebih dekat, lebih senang dengan Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana berinovasi, memikirkan cara dan cara sehingga generasi penerus Kabupaten Aceh Barat Daya ini terbebas dari hal-hal yang negatif. Ini harapan kami bahwa pendidikan moral itu yang paling utama, karena kalau dulu kita masih ada pendidikan PMP, pendidikan moral Pancasila. Jadi ada standar moral yang kita hadapkan. Bagaimana kita bergaul dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan guru. Sekarang tidak ada lagi. Kunci yang diganti-ganti yang pandai ibu dibunuh habisnya, tengah betul. Dia ada kedua habisnya tajuknya. Tengok tidak hari tidak. Jadi ini yang paling susah. Makanya oleh karena itu mohon juga nanti Pak Kadin, walaupun kurikulum kita diikat dengan mata pelajaran yang secara umum, tapi bolehlah nanti diberikan pemahaman bukan hanya kepada Bapak Ibu yang P3K ini, tapi juga kepada guru-guru yang lain bahwa pembinaan akidah dan akhlak itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga jangan sampai nantinya di madrasah seperti MIN, MSen, MAN itu mereka nggak cukup ruang, karena masing-masing orang tua bagaimana berlomba-lomba mengantar anaknya ke madrasah dan juga ke sekolah-sekolah terpadu, karena mereka yakin di sana ada pendidikan akidah akhlak. Tapi di pendidikan umum tidak ada. Dan memang kalau TPJBK pendidikan umumnya memang tidak wajib Ilun sama dengan Bapak Ibu 6 tahun belajar bahasa Inggris, mau minta rokok sebatang aja nggak pandai bahasa Inggris. Anak-anak sekarang 1 bulan dia les bahasa Inggris, dimengantam mereka. Jadi ini juga Pak Kadis mohon juga dievaluasi bagaimana ke depan ini sekolah umum itu tetap diminyati. Madrasah dan sekolah terpadu nggak cukup ruang. Sementara pendidikan umum sekolah-sekolahnya tutup. Diam-diam dah berdua tutup. Karena memang yang pertama akibat program keluarga sejahtera yang sangat berhasil di Aceh. Yang kedua juga karena orang tua sudah berpikir. Pada saat sekarang orang tua sibuk dari pagi sampai sore mencari nafkah, dia berkomunikasi dengan putra-putrinya terbatas. Jadi apalagi kalau nanti bebas, sebebas-bebasnya, otomatis akhlak daripada anak tersebut akan rusak. Jadi ini perlu juga di samping dari secara ekonomi
pertanian menjadi ujung tombak di Kabupaten Aceh Jaya. Pendidikan juga suatu hal yang wajib mengikuti, mendampingi perkembangan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena ulungnya kalau pen hana ilmu dia juga hancur. Kemudian orang yang sudah mapan ekonomi tidak dibarengi dengan akhlak itu akan melakukan hal-hal yang lain. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan Ibu, ini nanti aku pegang mati pelatihan awalnya yang CPNS. Ini Pak CPNS ini aku pegang aja. Ini hal yang sepele tapi akan terjadi. Ini mula-ulang aku pegang. Pada gua mari PNS tapi pegang. Karena yang paling susah pada saat konteksnya mudah pegang dalam tinggi. Tapi ada tanya mbaknya dari BKBN nya kali tuh Pak kali buat teh aku teken dulu. Itu yang paling banyak, yaitu perceraian PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Kau mati balaunya puncak dulu. Ada bang mereka kali dekat dan terjun dekat teken ni pecah. Tinggal bunga bio tu mana ada jawab tu. Pensiun dini. Dengan lagi bapak ni, mamnya masalah itu, itu kait kini dah ini kalau bertiga, pokoknya videonya dengan bunga natalah, tapi dah ini kan itu. Jadi oleh karena itu adab dalam bergaul dan insyaallah yang lainnya kalau sudah melewati uji coba, sudah 16 tahun bersama bergaul di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, artinya bergaul antara perempuan dan laki-laki. Ini kali uji coba 16 tahun. Hanya itulah aja lagi betul berani ngon betul. Jadi walaupun dekat, dia tidak mau dekat. Hanya magnet yang menarik. Dia nyampe. Jadi tidak ada magnet yang 16 tahun, tapi selama ini itu adalah hal yang paling banyak terjadi di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Mudah-mudahan ke depan dan dari Bapak Ibu ini tidak ada yang harus kami tanda tangani. Kami setuju dengan perceraian tersebut. Saya hanya mengatakan satu hal kepada Bapak Ibu dalam bergaul, jangan kasih hati. Baik jo hati, bergaul mengon mendung. Tapi jangan berikan hati. Tatkala kita tidak memberikan hati, walaupun dia itu emas, tapi dengan madaranya sudah mecah. Tapi sebaliknya, kalau hati sudah kita berikan, tanah cakna, dehmu yang berdapat dampingna, tapi dibayar dan cak dia jadi. Sama bentuknya. Hanya beda-beda. Yang bedanya hanya bagaimana kita menata keluarga, bagaimana kita berkomunikasi. Jadi dah dari bunga tu tepuk lam-lam you kamu you jak penyuduhnya mulai go tanam. Jadi waktu dengan keluarga dan anak-anak itu disediakan. Karena bukan untuk kantor dia nanti ke teman-teman laga. Mahal dah budak mata pakai baju laga ada kantor dan ada kantor kan. Budak. Bunyinya matuk gede di dia bapak dengan jadi kau nak kata pada kau dalam kan pakai parfum mana mandang bantu jadi ipa yang kenapa gigi karena mengononnya makai kau di budak kon kadang-kadang ni kadang-kadang awak agama ledaknya ledak apa bana bapak katanya karena mengon karena balik juga nalego budi buka mau menebu ikat yang tak belakang depan katalah kamu menanti lagi itu balik di abangnya bapaknya kebetulan nak pergi tu ada lagi tu waktu berdiri tak ada dia akan jadi baju apa bu apa lego ni tukang kadu lah kau bilang tak betul kerana mana ada baiknya yang hanya bersyukur. La in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
nyo hana sini udah. Tapi nyo betul tu. Dan ulangi segala dalam adab bergaul jangan berkasih hati. Munyo hana najib hati ada minta tu dan ajak. Tapi yakinlah mereka najib hati dan ajak najib ke. Jadi oleh karena itu perjuangan bersama-sama kemarin dalam rangka mendapatkan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Ingat dengan siapa Bapak memperjuangkan ini. Dengan siapa Bapak Ibu dapatkan ini. Baiklah kata dunia ada berapa jika aneh lain. Ulang gina jamun tu pelakor. Pelakor itu dia hadir pada saat kita sudah sukses. Ya, bahaya ada je nak lepas dia pula. Rupanya dirilis belum ikut dirilis dia ada kawan-kawan dari media. Dipegang ada Pak Kepala Mahkamah Syariah. Sidang gugatan cerai dia meningkat. Itu menunjukkan bahawa sudah banyak mereka-mereka itu yang tidak mau berjuang bersama untuk mencapai sukses, tapi hanya melirik orang-orang yang sukses. Yang jahatnya itu. Kenapa mereka perempuan-perempuan itu cantik? Kan lagi kerja cuma budak motorlek jak gede jak kenal. Nanti bantai dah ni tajuk anu tajuk temurah. Apa jangan ada main nama. Tujuan minta pembantu lagi. Itu memang motorlek tandu juga. Nya perlu. Karena nya jika mau tidak minta. Jadi oleh karena itu ke depan kita berharap dari Bapak Ibu yang hari ini mendapat SK, syukuri, nikmati, ingat dengan siapa Bapak dan Ibu berjuang mendapatkan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah serta petunjuk, lindungan kepada kita semua. Kami yakin dan berharap kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan SK pengangkatan hari ini akan terus mengabdi, terus berbakti sebagaimana ikrar tadi. Kemudian kami sekali lagi memohon dukungan daripada Bapak Ibu baik di bidang pertanian dan pendidikan agar mari bersama-sama kita wujudkan visi dan misi pemerintah Akmal Musizar, yaitu Abdiyah yang sejahtera dan Islami. Kepada Allah kita mohon ampun dan berserah diri. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cita-citakan selalu mendapat berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini kami mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak senang, yang tidak sepadan dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan, kami mohon dipermohon maaf. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada kita Presiden Aceh Barat Daya yang terus berinovasi. Kemudian Rakwo Nyo kasih tim E kinerja. Setelah berlaku sistem E kinerja, Bapak Ibu kalau ingin mendapat gaji saja silakan malas-malas. Yang ingin mendapat tunjangan 25%, kerja 25%, ingin mendapat 50%, kerja dengan semangat 50%. Ingin mendapat maksimal, kerja dengan semangat 100%. Tergantung kepada Ibu dan Bapak. Alhamdulillah bantuan kami setelah berlaku kinerja, anak liu pun bawa jam kerja. Menyebabkan Allahu bayar balapan buku yang tidak ya betul. Hanya betul je kita dia ada pakai liu Pak. Karena ada ASN Tangkut Pak Ayu. Jadi begitu Munyohana tak lakukan tugas yang diberikan oleh atasan yang mumpuk gaji, sementara gaji jika itu ada mulai Munyohana penyangan bagi bang. Jadi oleh karena itu tetap semangat, nikmati dulu gaji 1, 2 dan 3, jangan cepat-cepat datang ke rumah besar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ومن حول علينا في سكارة الموت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.